Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alila Arif dengan NIM C1D12024 akan membawa studi kasus serangan ransomware yang mengumpulkan Rumah Sakit Harapan Sehat RSHS Jambi. Soal yang pertama itu adalah analisis kontribusi ketidakadaan atau implementasi data center yang tidak tepat terhadap kerentanan RSHS Jambi terhadap serangan ransomware. Ketidakefisienan implementasi data center RSHS Jambi berkontribusi besar terhadap keberhasilan serangan ransomware karena beberapa faktor, yaitu server lokal di dalam gedung tanpa perlindungan berlapis menjadikan sistem mudah diakses secara fisik maupun digital. Yang kedua, tidak adanya isolasi fisik dan logis antara sistem internal dan akses internal luar. Yang tiga, yang ketiga adalah minimnya segmentasi jaringan sehingga ketika satu server terkena malware, seluruh sistem ikut terinfeksi. Yang keempat yaitu adalah tidak adanya redundansi data dan pemulihan bencana atau yang dikenal sebagai dengan disaster recovery menyebabkan seluruh data tidak bisa diakses kembali tanpa tebusan. Yang terakhir itu adalah patch keamanan tidak rutin dilakukan sehingga membuka celah bagi serangan yang mengeksploitasi kerentanan lama. Kesimpulannya adalah infrastruktur TI yang tidak dibangun sesuai standar data center modern membuat RSHS sangat rentan terhadap eksploitasi cyber. Terus soal kedua itu adalah peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern untuk mitigasi serangan. Untuk keamanan fisik yang bisa dilakukan adalah akses terbatas berbasis biometrik atau kartu ID, yaitu gunanya untuk mencegah orang tidak berkepentingan masuk ke ruang server. Yaitu, selanjutnya itu adalah CCTV and monitoring 24/7 gunanya untuk memantau aktivitas fisik di sekitar data center. Yang terakhir adalah pendingin kontrol di lingkungan atau HVAC yang dimana berguna untuk menjaga kestabilan operasional server agar tidak terjadi gangguan agar tidak terjadi gangguan fisik. Untuk keamanan logis seperti firewall generasi terbaru yang Next Gen Firewall mengatur lalu lintas jaringan masuk dan keluar secara cerdas. Selanjutnya adalah Intrusion Detection dan Prevention System (IDPS), mendeteksi dan memblokir aktivitas mencurigakan secara real time. Yang ketiga adalah Data Encryption at Rest and in Transit, gunanya untuk melindungi data walaupun berhasil diakses oleh pihak tak berwenang. Yang terakhir adalah virtual LAN atau VLAN dan segmentasi jaringan, gunanya untuk membatasi penyebaran malware di dalam jaringan. Contohnya seperti rumah sakit besar seperti Mayo Clinic di Amerika Serikat menggunakan tiered network architecture dan cloud backup untuk mitigasi serangan serupa. Untuk soal nomor tiga itu rancangan ulang infrastruktur TIRSHS Jambi dan peran pihak ketiga. Rancangan infrastruktur baru seperti migrasi server ke data center profesional atau cloud dengan SLA atau yang dikenal sebagai Service Level Agreement tinggi. Yang kedua adalah segmentasi jaringan internal agar sistem tidak saling terhubung tanpa batas. Yang ketiga adalah patch management otomatis untuk seluruh sistem operasi dan aplikasi. Peran pihak ketiga adalah kerjasama dengan vendor keamanan TI atau MSSP atau yang dikenal sebagai Managed Security Service Provider untuk proteksi cyber menyeluruh. Yang kedua adalah audit keamanan berkala oleh pihak independen. Yang ketiga adalah implementasi Business Continue Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan DRP berbasis cloud. Tujuannya untuk meningkatkan resiliensi dan kecepatan pemulihan setelah insiden. Selanjutnya adalah langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan seperti sistem backup harian ke lokasi offsite dan cloud, immutable backup, zero trust architecture, atau tidak ada perangkat atau aplikasi yang dipercaya secara default. Semua harus diverifikasi. Yang ketiga adalah pelatihan keamanan cyber bagi seluruh staff cyber hygiene. Yang keempat adalah multi-factor authentication MFA untuk login sistem penting. Selain yang keempat adalah yang kelima adalah simulasi serangan berkala, penetration testing untuk menguji kesiapan. Yang kelima, yang keenam adalah monitoring keamanan real time menggunakan SIEM atau Security Information and Event Management. Fokusnya adalah
Membangun sistem yang tidak aman tetapi proaktif dalam mendeteksi dan merespon ancaman. Untuk soal nomor 5 adalah dampak jangka panjang dan peran data center yang aman untuk meminimalkan dampak. Dampak jangka panjang seperti turunnya kepercayaan pasien akibat kebocoran data medis, kerugian finansial karena operasional lumpuh dan pembayaran tebusan, potensi sanksi hukum dan denda dari regulator terkait privasi dana, dan terakhir adalah reputasi institusi tercoreng, berdampak pada kerjasama dan pertumbuhan jangka panjang. Peran data center keamanan adalah menyediakan infrastruktur terisolasi dan tahan gangguan. Yang kedua adalah memungkinkan pemulihan cepat atau recovery point and time objektif dalam hitungan menit atau jam. Yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada sistem lokal yang rapuh. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan otomatisasi patch serta backup. Dengan data center modern dan aman, serangan bisa dicegah sejak dini dan kalaupun terjadi, dampaknya bisa diminimalkan drastis. Sekian dari saya, Aldi Arif Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.